adalah orang-orang yang menjadi pewaris Nabi dalam apa? Dalam menerapkan risalah ini menurut yang dikehendaki oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang diridai oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seorang alim yang dia beramal menerapkan agama ini tidak seperti yang Allah ridai, tidak seperti yang Allah cintai, ya dia bukan alim hakiki, berak-berak alim. Ustaz kajiannya, Masya Allah, kajiannya nggak dipungkiri. Ya. Kaset-kasetnya tersebar Ustaz, materi-materi kajiannya lengkap. Iya. Manfaat kalau pengamalannya berbeda dengan apa yang dikajikan. Enggak. Tadbiqnya, bagaimana dia menerapkan? Ulama mengatakan, dia meninggalkan. Ulama menyuruh bersatu, dia menyepelekan perkataan ulama. Bahkan sampai menganggap tidak butuh dengan ulama. La haula wa la quwata illa billah. Apa ini ikhwan fillah? Mana pengamalan itu? Kalau kajian, ya subhanallah. Jangankan dia. Adnan Ar'ur, Ali Hasan Al-Halabi, ya. Muhammad bin Hadi, Muhammad Al-Imam, kajiannya wala. Kitab-kitabnya, tulisannya. Banyak silsilahnya. Subhanallah. Tapi, mau antum jadikan contoh mereka-mereka itu yang saya sebutkan tadi. Yang sudah dipatwakan sesat oleh para ulama itu. Enggak, kenapa? Karena pengamalannya tidak sama dengan apa yang dia sampaikan. Seorang alim itu menjadi pewaris Nabi dalam hal apa? Salah satunya dalam tatbiqul ilm. Penerapan ilmu. Sesuai enggak? Betul enggak? Ditengok dalam pengamalannya. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar teori-teori yang disampaikan. Kalau bicara tentang teori, udah bagusnya. Bicara tentang hati, udah kayak orang yang paling mengerti tentang hati. Kayak orang yang paling ikhlas. Kayak orang yang enggak punya perasaan, merasa hasad sama orang. Tapi dalam tatbiknya, la haula wa la quwata illa billah. Dalam prakteknya, terlihat bagaimana buruknya hatinya. Pewaris para nabi, para ulama, orang-orang berilmu, itu menjadi qudwah bagi kita dalam penerapan risalah. Dalam kehidupan mereka. Kita lihat mereka, oh begitu rupanya menerapkan ilmu ya. Oh begitu rupanya mengamalkan ilmu. Seperti itu rupa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW terhadap hadis beliau ini. Dari mana kita tahu? Dari para ulama. Dan kalau ulama sudah disepelekan, apa lagi? Ya tinggal nunggu kehancuran. Waliyadzubillah. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan apa? Laulal ulama lasaran nasu mithlal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia itu sudah seperti binatang ternak. Artinya apa? Kalau tidak dengan bimbingan ulama, kita sesat. Jadi bahimatul an'am. Binatang ternak. Alhamdulillah. Kalau orang yang abai dengan bimbingan ulama saja jadi bahimatul an'am. Lalu bagaimana lagi orang yang menganggap tidak butuh ulama? Mengatakan ulama dia lebih tahu dari alim. Lebih paham tentang keadaan satu tempat, keadaan satu daerah, keadaan seseorang daripada alim yang dia mintai nasihat. Apa jadinya? Ya. Adhal min bahimatil an'am. Lebih sesat daripada bahimah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Bukan sekedar jadi bahimah, lebih sesat daripada bahimah. Kenapa?
Kalau yang tadi abai dengan ulama, ya, tidak mau mendengar, ini bukan cuma itu. Mengatakan dia lebih paham, lebih tahu untuk perkara yang dia sendiri bertanya kepada ulama. Sudah keluar jawabannya. Merasa lebih tahu daripada ulama. La haula wa la quwata illa billah. Laula ulama, kata Hasan al-Basri. Rahimahullah. La saran nasu mithlal bahai. Kalau tidak karena ulama, manusia itu sudah jadi seperti binatang ternak. Ulama apa kerjanya? Bimbing umat kan? Mengarahkan umat kan? Ya. Menasihati umat. Itu kerja ulama. Sebagaimana kerjanya para rasul dan anbiya. Sekarang nasihat, bimbingan sudah datang, arahan sudah datang. Ya. Ditolak. Padahal yang bertanya ya dia juga. Bayangkan bagaimana menurut antum? Ada orang nggak tahu, tanya sama seseorang. Ya, setelah dijawab dia bilang, oh, ana lebih tahu daripada antum. Nggak itu jawabannya, coba. Antum tanya sama ana, Ustaz, ya, apa hukumnya? Misalnya ini pertanyaannya, apa hukumnya berbuka di siang hari di bulan Ramadan karena safar misalnya? Hukumnya boleh. Apa karena antum ada uzur safar boleh. Antum balik ya kan? Nggak itu Ustaz, nggak boleh itu. Padahal tadi antum nanya sama ana. Antum jawab nggak boleh Ustaz, nggak boleh. Ana lebih tahu Ustaz daripada antum. Tadi antum nanya, sekarang antum bilang antum lebih tahu daripada ana. Apa ini orang? Adhal min bahimatil an'am. Lebih sesat daripada bahimah. Lebih sesat kan? Iya. Kalau bahimah dituntun masih ngikut. Iya. Kalau ini, bahimah yang dituntun malah nyrodok. Iya. Dituntun malah ditanduk orang yang nuntun. Ini, kenapa? Udah dituntun, nggak mau ikut malah diserodok. Tadi, mbok-mbok mau ikut. Iya. Ngembok mau ikut. Ditarik malah diserodok yang narik. Bahimah yang parah. Betul-betul parah bahimahnya. Na'udzubillah. Iya. Sebagian manusia terjadi di zaman kita ini model-model orang seperti ini. Ikhwanifiddin. Lihat billah. Iya. Lebih parah daripada bahimatul an'am. Na'udzubillah. Ingat perkataan Hasan al-Basri itu. Sehingga apa? Tidak menjatuhkan ulama. Tidak meremehkan ulama itu. Kata Syekh, hadal ilmu huwa alladhi yamdahuhu Allah. Wa yusni ala ahlihi. Wa ya'iduhum birif'atil darajat indallah. Inilah ilmu yang Allah puji. Yang Allah sanjung pemilik ilmu ini. Dan Allah janjikan dengan derajat yang tinggi. Dengan pengangkatan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْنَحْرِسْ أَنْ نَكُونَ مِنْ وُرَاثِ الْأَنْبِيَاءِ ilman wa amalan. Perhatikan. Maka hendaklah kita semangat untuk menjadi pengikutnya para nabi. Untuk menjadi pewarisnya para nabi dari sisi ilmu dan amal. Perhatikan ya. Jadi bukan hanya dari sisi ilmu saja. Tapi juga beramal dengan sesuai dengan bimbingan apa? Dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat untuk itu. Untuk menuntutnya dan mengamalkannya. I'tiqadan wa manhajan. Wa manhajan. Kita semangat untuk ya, mengikuti Nabi SAW menjadi pewaris Nabi SAW dari sisi keyakinan dan dari sisi penerapan keyakinan itu. Penerapan metode yang kita yakini. La mujarradu hamlil ilmi. Bukan sekedar pembawa ilmu.
Wa innamal ilmu wal amalu bihi ala muradi Rabbina subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi ilmu dan amalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ikhwan fillah, banyak manusia terjatuh padanya. Apa? Berilmu tapi tidak beramal. Teori, bos, Masya Allah, mengagumkan. Kajian membuat orang terkesima. Iya. Tapi pengamalan jauh-jauh. Ya. Dari yang di ilmu. Tahu bagaimana para ulama, tapi apa? Tahu sebenarnya seperti apa sikap sama ulama, tapi umat dipermainkan dalam menyikapi apa yang datang dari para ulama. Maka saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah perkara ini.